Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara UG Talk eksklusif IKN yang disiarkan langsung dari UG TV. Para pemirsa di rumah, pada hari ini kita sudah menginjak kepada sesi ke-10 dari serial UG Talk eksklusif IKN. Dan pada hari ini kita berbahagia kedatangan dua orang narasumber yang pakar dalam bidangnya dan tentunya sesuai dengan topik pada hari ini, yaitu urban farming dan smart farming. Nah, bagaimana untuk potensi dan prospek dari urban farming dan smart farming di IKN? Marilah kita berkenalan dan berbincang dengan dua narasumber kita. Yang pertama dari Gunadarma sendiri, yaitu Bapak Herik Sugeru, SP MMSI. Mari kita sapa. Selamat pagi, Pak Herik. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, pemirsa semuanya. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya seger nih, Pak Herik ya. Nah, narasumber yang kedua dari PT Hydro Farm Indonesia, yaitu Bapak Wirawan Hartawan MBA. Beliau adalah founder dan presiden direktur PT Hydro Farm Indonesia. Pak Wirawan sudah bisa mendengar kami? Ya, halo Pak Wirawan. Salam, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pak Wirawan. Terima kasih Pak sudah join dengan kami untuk acara pagi hari ini. Nah, tentunya para pemirsa mungkin ada yang belum mengenal beliau-beliau ini. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang dari kedua narasumber kita, yaitu sebagai berikut. Pak Herik berasal atau menamatkan S1-nya dari IPB, Institut Pertanian Bogor, pada Prodi Agronomi dan Hortikultura pada tahun 2007. S2-nya ditamatkan dalam bidang Manajemen Sistem Informasi dari Universitas Gunadarma pada tahun 2018. Dan saat ini beliau sedang mengikuti program studi Teknologi Informasi untuk doktoralnya di Universitas Gunadarma juga. Nah, untuk Pak Wirawan, kita perkenalkan CV beliau adalah menamatkan Bachelor of Arts dari University of Western Ontario, Kanada pada tahun 1983. Dan pada tahun 1990, beliau menamatkan Master of Business Administration di Stanford University di USA. Jadi Pak Wirawan ini rupanya sekolahnya di luar terus nih, nggak pernah dalam negeri ya Pak Wirawan ya. Oke, dan sejak tahun 2014 beliau adalah founder dan presiden direktur dari PT Hydro Farm Indonesia yang bergerak dalam bidang urban farming dan smart farming, yang tentunya akan kita dengarkan kisahnya setelah berikut ini. Untuk pertama kalinya kita akan minta kepada Pak Herik dulu nih yang ada di studio ya, Pak Herik. Boleh, Bu. Pak Herik, apa sih Pak? Mungkin pemirsa ingin tahu ya Pak, apa sih pentingnya untuk kita membahas mengenai urban farming dan smart farming ini? Ya, sebenarnya yang lebih pokok dari smartnya atau urbannya itu adalah pertanian itu sendiri, Bu. Karena kan pertanian ini kan berkaitan dengan pangan ya, Bu ya. Kalau nggak salah dulu, dan ini populer, Presiden kita yang pertama, ya, Pak Karno itu selalu mengatakan bahwa masalah pangan itu adalah masalah hidup matinya suatu bangsa, seperti itu, Bu. Nah, kalau masalah pertanian cerdas presisi ini adalah perkembangan teknologi ya, perkembangan teknologi yang memang baik untuk kita ikuti dan terapkan di masa sekarang ini, karena tidak mungkin kita bicara pertanian kemudian teknologinya masih, kalau anak sekarang bilangnya jadul begitu ya. Kalau orang pertanian, jurusan pertanian. Pertanian itu kan identik dengan mungkin kulit yang hitam legam gitu, Bu ya. Kecil gitu, bau keringat misalnya gitu kan. Topi topi caping misalnya gitu, nyangkul. Nah, padahal sebenarnya pertanian itu satu, dia tidak berarti sempit budidaya tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologinya itu sebenarnya sudah berkembang sedemikian majunya, bahkan di negara-negara lain itu sudah mungkin lebih dulu dari kita menerapkannya. Nah, kita ini mungkin masih harus terus mengejar ya Pak? Mengejar, banyak ketertinggalan yang harus kita kejar, seperti itu, Bu.
Baik, terima kasih Pak Erik. Kita beralih ke Pak Wirawan. Mungkin Pak Wirawan bisa memberikan sedikit pandangan mengenai mengapa pentingnya Pak kita membahas topik urban farming dan smart farming pada hari ini Pak. Memang kalau kita lihat farming industry sepertinya Indonesia tuh udah puluhan tahun yang lalu udah sebagai negara agraria. Cuman terakhir-terakhir ini dengan evolusi teknologi Indonesia ketinggalan sebagai negara agraria, cuman nggak maju-maju dari sudut ketahanan pangannya, dari sudut teknologi bertanamnya. Masih ikutin tradisional aja yang selama ini udah berpuluhan tahun bercipul ke sananya. Kita lihat lagi sampelnya. Vietnam sama Indonesia. Padahal kalau kita compare pada 10 tahun yang lalu, Vietnam tuh nggak ada apa-apanya. Indonesia tuh masih negara agraria yang kuat. Cuman terakhir-terakhir ini Vietnam punya produktivitas, Vietnam punya ini lebih tinggi daripada Indonesia, malah sampai Indonesia pun bisa mengimport beras dari negara Vietnam yang kecil itu, yang tempatnya, lahannya nggak seluas Indonesia punya tanah. Kenapa? Karena petani-petani Indonesia ini tidak ikuti perkembangan zaman teknologi. Sedangkan generasi yang muda-mudanya pun tidak mau masuk ke dunia pertanian karena dianggap kumuh, masih maunya ke kota, nggak mau bantuin orang tuanya atau kembangkan di segi teknologi di agriculture-nya. Inilah masalahnya di sini. Dengan gap begini, kalau kita nggak cepat-cepat berevolusi, meningkatkan kapasitas produksi, stabilitas produksi, ketahanan pangan kita dalam waktu 10-20 tahun, kemungkinan bisa kekurangan pangan untuk negara sendiri. Sama dengan Pak Herik bilang, ketahanan pangan itu adalah penting banget untuk kekuatan kesehatan negaranya kita sendiri. Negara tanpa ada kekuatan pangan, itu negara yang rapuh. Negara kita kalau tidak, orang-orangnya semua tidak sehat, negara pun juga rapuh. Makanya ini hari sangat penting kalau kita mau mengerti teknologi di ketahanan pangan ini, cepat-cepat kita ikuti supaya kita tidak ketinggalan dari yang lain. Baik, terima kasih Pak Wirawan Hartawan. Jadi tentunya para pemirsa dari kedua narasumber ini menekankan sangat pentingnya urban farming dan smart farming, terutama apabila kita kaitkan dengan IKN. Jadi kepindahan ibu kota kita ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, ini tentunya sangat penting diikuti dengan pembangunan urban farming dan smart farming karena IKN itu sudah bercita-cita dan dicita-citakan menjadi pertama menjadi kota berkelas dunia yang akan berkelanjutan, kedua akan menjadi identitas bangsa, dan ketiga sebagai penggerak ekonomi nasional. Dan tentunya dengan bidang pertanian yang maju ini sangat mendukung dengan fungsi-fungsi IKN tersebut. Nah, baiklah, untuk tidak berlama-lama, mari para pemirsa kita menyaksikan PPT atau penayangan dari paparan Pak Herik Sugeru. Monggo Pak, untuk paparan pertama ini Pak Herik, monggo ditayangkan. Baik, terima kasih Ibu Irina dan juga seluruh pemirsa. Jadi apa yang ingin coba saya paparkan kali ini adalah bagaimana teknologi pertanian gitu ya, perkembangan teknologi pertanian yang sekarang terus ya berkembang itu juga bisa mengiringi atau mendukung rencana pembangunan dari rencananya pembangunan ibu kota negara itu Bu ya. Ya. Jadi sini saya coba ambil judul pertanian cerdas dan presisi yang berkelanjutan untuk mendukung pengembangan Smart Forest City IKN. Nah, pertama seperti yang tadi sempat saya singgung di awal Bu, bahwa pertanian itu sebenarnya tidak hanya memiliki arti sempit cocok tanam gitu ya, akar tanam, tapi memiliki arti luas. Jadi yang termasuk dalam pertanian itu sebenarnya selain tanaman itu ada perkebunan, ada peternakan, perikanan ya, bahkan mungkin juga terkait juga dengan kehutanan, agroforestry dan sebagainya. Nah, kita coba tengoklah gitu ya. Kita mungkin harus jujur Bu, kalau kita membandingkan misalnya pertanian yang ada di kita negara Indonesia dengan negara lain. Kalau tadi Pak Wirawan mengambil sampelnya adalah
Vietnam ya, saya coba Jepang lah gitu ya. Ya kebetulan dulu sempat pernah sebentar ke sana, jadi mungkin ini ya, kalau Pak Wiran mungkin udah keliling dunia ya Pak ya. Begitu. Nah ini coba ya kita lihat. Nah ini yang atas itu tentunya dari negara kita. Ya coba kita bisa lihat kalau mengolah lahan dengan bajak, ada kerbau, ada sapi begitu Bu ya. Kemudian kalau nanam bisa kadang satu RT, bahkan kadang mungkin satu kampung. Kalau di negara Jepang, kakek nenek seorang diri itu mungkin menyelesaikan 1 hektar paling 1 jam 2 jam untuk traktor dan sebagainya. Nanam juga ada alat mesin, juga alat-alat yang lainnya ini sudah serba canggih seperti itu. Nah ini misalkan alat penanam padi, ini alat penanam sayuran di lahan ya. Lihat itu seluas itu Bu. Kira-kira kalau satu kampung berapa lama ya selesainya? 1 hari mungkin. Nah lebih mungkin Bu ya, bisa seminggu. Nah kalau dengan alat ini bisa lebih cepat, lebih efisien seperti itu. Nah ini memang masih kita bicara di gambar itu belum masuk sistem cerdasnya ya. Nah ini juga contoh untuk pemanen. Bahkan mungkin bisa juga meng-create buah-buahan seperti semangka, mungkin melon itu kalau biasanya kita selalu bulat, spherical gitu kan ya. Kalau ini bisa cubical, bisa bentuk love, bisa bentuk segitiga. Nah ini mungkin lebih menarik dan nilai jualnya lebih tinggi. Termasuk pemanen ya. Pemanen itu mungkin pemanen anggur ya, begitu alatnya begitu canggih sehingga cepat gitu, nggak manual. Kalau manual seluas itu berapa lama, keburu busuk kan begitu ya. Nah itu yang misalkan di jagung, kemudian pemanen padi, ada yang masih harus dikendalikan orang ya, itu harvesternya itu. Nah ada juga yang dia sudah otomatis ya, bisa dengan remote ya secara jarak jauh. Nah ini juga ya yang sekarang juga semakin berkembang adalah pertanian dalam gedung. Ada vertikultur atau vertical farming, kemudian ada yang itu pertanian cerdasnya, ada pertanian presisinya di lahan menggunakan berbagai sensor sehingga dia bisa memantau ya status hara misalkan atau cuaca sehingga bisa cepat mengambil keputusan tindakan apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah ini drone. Jadi kalau kita nyemprot mungkin masuk ke sawah gitu kan ya, semprot, nah kadang juga merusak tanamannya, belum nanti gatal semua dan sebagainya. Nah bisa dengan drone. Jadi kayak main saja mereka, saya lihat tuh. Ya, jadi ini bisa dibuat waypointnya sehingga presisi. Yang disemprot tuh ya lahan yang sudah ditentukan waypointnya tadi, bukan nyasar ke punya tetangga, tidak. Jadi secara otomatis dia sudah bisa. Nah lalu kenapa kok harus pertanian cerdas gitu kan yang karena satu, dengan pertanian cerdas, teknologi pertanian cerdas itu jelas efisiensi kerja itu akan jauh meningkat. Produktivitasnya juga. Kalau misalkan kita bicara teknologi itu tidak hanya semata-mata hardware Bu ya, tapi bisa juga di sini yang misalkan teknologi genetikanya gitu ya. Pemulihan tanaman itu juga termasuk karena nanti bisa include di dalamnya. Artinya produktivitas juga akan meningkat. Kemudian kualitasnya jelas, tadi seperti yang Pak Wirawan Hartawan sampaikan. Dan dalam satu contoh kasus saja misalkan di Jepang ya dengan menggunakan teknologi seperti ini, efisiensinya itu bisa memaksimalkan laba hingga 25 juta yen per tahun. Nah kalau dikonversi ke rupiah mungkin bisa 25 miliar mungkin ya kurang lebihnya. Nah itu. Nah lalu kenapa kok pertanian tadi? Nah ternyata pertanian ini salah satu bidang yang tahan gempuran, ya gempuran berbagai kondisi sulit, krisis dan sebagainya. Buktinya adalah kemarin misalkan pandemi Bu, salah satu yang masih bertahan dan tidak bisa tergantikan adalah masalah pangan. Nah pangan, kalau kita bicara pangan dari mana? Pasti dari agriculture kan begitu. Nah apa saja sih kontribusi pertanian bagi satu negara? Yang pertama produknya, ya jelas, ya produknya itu berupa pangan. Pangan tadi sudah disampaikan bahwa pangan ini adalah nantinya menjadi asupan untuk sumber daya manusianya. Ya, kalau jargonnya hidrofarm ini saya dulu Ibu ada good in, good out. Jadi kalau kita makannya bagus, ya insya Allah ke tubuh kita juga bagus. Kemudian
pikiran Produktivitas kita ya juga produktivitasnya juga bagus. Kemudian pasar, ya siapa sih yang nggak membutuhkan produk pertanian kan begitu Bu ya? Iya. Semua ya membutuhkan begitu. Termasuk faktor-faktor produksi. Lalu juga devisa. Jadi dulu kita sempat berjaya ya, swasembada beras bisa ekspor ini, sekarang pun ekspor tapi masih banyak defisit mungkin begitu ya. Iya. Nah, kita pengennya bagaimana bisa nggak kita kembali ke sana kan gitu ya, kembali ke kejayaan masa lalu kan begitu kan. Jadi bukan hanya sekedar swasembada tapi juga bisa Menghasilkan mengekspor. devisa. Kalau boleh dibilang apa sih yang nggak bisa tumbuh di Indonesia? Plus aja bilang tongkat batu dan kayu tumbuh jadi tanaman kan begitu kan? Iya, betul. Apalagi yang benar-benar tanaman kan begitu kan? Nah ini bicara evolusi teknologi seperti tadi juga disinggung Pak Wirawan Hartawan, kita di posisi yang keempat itu. Nah, kalau Jepang mungkin udah Society 5.0, Iya. nah kita masih belum 4.0 aja belum. Nah kita Iya. berusaha bagaimana ya negara ini bisa menerapkan atau mengikuti perkembangan yang revolusi industri yang 4.0 yaitu Iya. sistem cerdas, IoT dan sebagainya untuk berbagai bidang, tidak hanya pertanian tapi semuanya. Nah mungkin sedikit saja mungkin orang kalau bertanya pertanian cerdas atau pertanian presisi itu apa sih? Sebenarnya pertanian cerdas atau smart itu adalah evolusi dari pertanian presisi. Kalau presisi adalah bagaimana penggunaan teknologi atau perangkat baik termasuk yang digital maupun yang semisalnya untuk mendapatkan informasi yang spesifik. Spesifik dalam arti spesifik tanamannya, spesifik lokasinya. Nah, kalau smart agriculture, smart farming, pertanian cerdas itu adalah manajemennya ya, bagaimana connected. Jadi terkoneksi ya semua hal-hal yang memang diperlukan, kemudian nanti menjadi bahan pengambil keputusan. Seperti itu, pengambil keputusan di manage gitu kan sehingga lebih efisien. Seperti itu kurang lebihnya ya Bu ya. Iya. Nah, ini kalau misalkan dulu itu untuk mencapai end user gitu kan, dari on farmnya gitu kan, lama kan, ada banyak rantai yang harus dia lalui, termasuk jaringan jalur perdagangan itu bisa beberapa dari tengkulak, kemudian ada pengumpul lagi, ada, sehingga ketika sampai di end user itu harganya jauh lebih mahal kan begitu kan. Nah sekarang dengan teknologi cerdas semuanya itu bisa dipangkas dengan efisien Bu, mulai dari budidaya di lapangannya ya, informasi yang kita butuhkan didapatkan, kemudian tindakannya juga bisa dilakukan secara jarak jauh otomatis, termasuk untuk pemasaran. Jadi kalau sekarang ini kita misalkan mau nyari sesuatu, kita sekarang pasti HP kan begitu Bu. Kalau dulu mau ini sayur, kalau nggak di tukang sayur atau toko sayur yang ada di dekat kita, ke pasar sayur, ya kan. Kemudian naik angkot, naik becak berwaktu kan begitu. Sekarang semuanya tinggal klik, order online, free ongkir dan sebagainya. Dan ini ternyata cukup ini Bu signifikan begitu. Jadi petani pun terbantu, ya bisa mempromosikan, kemudian bisa memasarkan produknya bisa langsung kepada konsumen ya, seperti itu. Nah semuanya ini rantai pasoknya ini mulai dari on farm sampai off farmnya itu kalau dalam sistem cerdas semuanya bisa di manage dengan efisien. Kok hilang ya? Oh ini ya, ini tadi untuk pertanian presisi ya sudah ya. Jadi intinya kalau presisi adalah bagaimana mendapatkan informasi atau pengetahuan yang presisi secara spesifik, baik itu tanaman maupun lokasinya, seperti itu. Nah kalau smart farming ya bagaimana menggunakan aplikasi atau data tadi ya dari yang diperoleh dari sistem sensor dan sebagainya berbasis IT gitu ya, dikombinasikan dengan perangkat keras untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi di sini lebih kepada manajemennya ya. Nah ini mungkin kalau mau diperbandingkan, kalau presisi itu adalah tadi sudah ya, sudah, penerapan teknologi untuk mengoptimalkan produksi pertanian. Kalau yang smart
itu adalah penerapan teknologi seperti IoT, sistem sensor, kemudian robotika cerdas tadi seperti alat pemanen dan sebagainya, kemudian artificial intelligence, ya, dan banyak lagi. Nah, tujuannya kalau smart farming jelas meningkatkan kualitas dan kuantitas, ya, termasuk efisiensi manajemennya, termasuk tenaga kerja waktu. Kalau tujuan dari precision farming itu adalah untuk mengukur, menganalisis kebutuhan tanaman, ya, ataupun komoditas secara tepat seperti itu. Nah, ini gambarannya, ya. Kaitannya pertanian cerdas itu banyak sekali, ya, untuk cuaca, untuk sistem budidayanya, untuk rantai pasoknya, untuk pengangkutannya dan sebagainya. Nah, ini gambarannya teknologi apa saja yang membangun, ya, yang bisa diterapkan untuk budidaya pertanian cerdas seperti itu. Ya. Nah, ini infografis lain, ya, terkait tadi teknologi yang membangun smart farming. Nah, ini teknologi yang kira-kira akan diadopsi pada tahun 2005. Ini prediksinya sudah lama sebenarnya. Ya. Nah, ternyata masuk, ya, untuk pertanian itu termasuk besar, ya, peluang penggunaan atau perkembangan IT sistem cerdas untuk pertanian. Nah, ini kira-kira penerapannya untuk apa saja sih pertanian cerdas ataupun presisi itu? Ya, bisa tadi untuk pengolahan lahan, ya, rekayasa genetika, budidaya tanaman, ya, mulai dari nanam sampai panen, smart greenhouse. Saya yakin Pak Wiran juga greenhouse-nya sudah menggunakan sistem cerdas, ya, teknologi pasca panen, ini misalkan sortasi kan bisa otomatis segala macam. Tadi supply chain-nya, ini agromarket, maaf typo gitu, ya. Ada kemudian pertanian indoor dan masih banyak lagi, seperti itu. Nah, Gunadarma sendiri gimana? Gunadarma sendiri sudah mengembangkan beberapa teknologi cerdas untuk pertanian, ya. Nah, UG Technopark, ya, kita memposisikannya untuk pengembangan itu ada di UG Technopark di Cianjur, ya. Ya, di sana ada taman robotika cerdas, ya. Ada robot agro edukasi, ada agrobot, macam-macam di sana. Termasuk, nah, ini karya mahasiswa dan juga dosen-dosen Universitas Gunadarma. Nah, ada zona pertanian cerdas, ya. Kemudian smart drip irrigation, ada hidroponik cerdas, ada smart mushroom house. Nah, ini beberapa, saya ambilkan beberapa aja karena terbatas, Bu, ya. Kita hanya mencoba menjelaskan bahwa Gunadarma sudah sangat siap dengan penerapan teknologi ini, tidak hanya untuk lokal tapi juga untuk penerapan dengan skala yang lebih luas seperti itu. Nah, ini untuk yang smart ininya, ya, vertigasi. Ini untuk yang di bedeng. Nah, bagaimana dengan ibu kota negara? Nah, kita semua sudah tahu, ya, bahwa IKN ini sudah bukan lagi wacana begitu, tapi memang sudah sangat serius, ya. Ya, saya tidak akan membahas dari sisi perundangan dan sebagainya, itu bukan ini saya yakin sudah dibahas di sesi sebelumnya. Nah, kenapa kemudian pemilihan tempatnya itu di Penajam? Nah, itu juga bisa nanti dibaca begitu, ya. Nah, kalau kita zoom, Penajam itu kalau nggak salah di Kalimantan Timur, Bu, ya. Betul. Nah, dulu saya juga pernah di Kalimantan, walaupun nggak lama. Jadi sedikit banyak saya tahu kondisi sana itu seperti apa, seperti itu. Nah, itu kalau kita pengen tahu, ya, di sana tuh mayoritas masih hutan. Nah, itu titik nol aja masih seperti itu. Titik nolnya itu masih, ya, istilahnya baru babat alas gitu kan, tanda saja kan, tapi sekitarnya masih hutan. Nah, kalau kita bicara ekosistem, hutan itu adalah ekosistem yang sudah jadi dan sempurna untuk artinya apa? Artinya nanti ketika ini akan dibangun, maka tanda kutip akan rusak. Ada pembukaan dan walaupun sebagian ataupun seluruhnya. Nah, tetapi ternyata kalau kita mungkin coba ikutin gitu, ya, arah pengembangannya, ternyata kan IKN itu nantinya itu akan direncanakan sebagai forest city. Jadi
seminimal mungkin merusak ekosistem yang sudah ada di sana. Iya. Ya. Artinya apa? Tidak serta-merta nanti kemudian digundul, babat, kemudian menjadi gedung-gedung, tidak. Nah, ini kita lihat kan dari keseluruhannya. Kalau nggak salah totalnya itu sekitar 256.000 hektar. Iya, betul. Nah, itu berapa kali kalau dibandingkan dengan Jakarta? Betul. Ya kan? Tapi kan itu keseluruhannya. Ya. Dia kan dibuat zonasi. Ada kawasan IKN itu kalau mungkin dalam istilahnya teori pengembangan atau tata kota, istilahnya kan mungkin CBD-nya ya. Core Business District-nya kan gitu ya. Jadi pusat pemerintahannya. Itu kalau nggak salah sekitar 6.000 itu pun sudah sangat luas kan begitu. Nah, kemudian ada kalau di pola hubungan urban rural kan nanti ada urban, ada semi urban kan begitu kan, ada urban fringe dan sebagainya. Nah ternyata kalau kita lihat ya, memang konsepnya adalah dia tidak akan mengubah secara total itu menjadi bangunan, tetapi tetap dia mempertahankan ekosistem yang sudah ada sehingga menjadi forest city tadi seperti itu. Betul. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, kita bandingkan Jakarta. Nah, ketika seperti ini baru kemudian sekarang ini giat orang melakukan urban farming. Padahal kalau kita mau lebih baik dari itu, ya urban farming itu mungkin kalau konteksnya IKN yang bagus menurut saya adalah yang urban farming yang terencana, Bu. Jadi bukan yang sporadis. Kalau yang seperti ini kan, kalau kita lihat hampir no space ya kan, hampir sekali tidak ada space untuk pertanian, tapi kemudian orang ya untuk mungkin hobi dan sebagainya dia mulai nanam dan itu disebut urban farming. Padahal dulu urban farming itu kalau kita bicara sejarahnya sekitar abad 19 itu di Jerman, Bu ya. Di Jerman orang mulai membuat kebun individu. Nah, itu untuk mengatasi masalah pangan dan kemiskinan akibat Perang Dunia Kedua seperti itu. Baik, terima kasih Pak Herik atas paparannya yang sangat menarik. Para pemirsa, kita mendengarkan, mungkin ada 1 menit untuk Pak Wirawan untuk menanggapi dari paparan Pak Herik tadi. Mantap Pak Herik, bagus banget, idenya memang, presentasinya bagus, konsepnya juga bagus. Pak Herik udah menjelaskan kami mengenai smart farming apa itu, precision farming itu apa, sekaligus juga mengenai tataan ibu kota yang akan datangnya kayak gimana. Saya anggap itu luar biasa, bagus banget. Memang ini satu presentation yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Apalagi saya sebagai petani, saya nggak kepikir tuh Pak, bagaimana tuh tata kota bisa dijadikan farm yang akan datang itu. Ternyata tadi sudah satu persatu dijelaskan sama Bapak. Luar biasa Pak, saya mantap, saya setuju banget. Terima kasih Pak Wirawan atas tanggapannya terhadap paparan Pak Herik tadi. Baik, para pemirsa, kita akan break sejenak dan akan kembali ke segmen kedua setelah break berikut ini. Para pemirsa UG-TV, kita masih berada di UG Talk eksklusif IKN dengan topik Urban Farming dan Smart Farming. Bersama saya, host dari acara ini, Irina Mildawani, dan dengan kita telah hadir 2 narasumber yang luar biasa dalam bidang Urban Farming dan Smart Farming, yaitu tadi Pak Herik Sugeru, SPMMSI dari Universitas Gunadarma, dan Bapak Wirawan Hartawan MBA dari Hydrofarm Indonesia. Kali ini kita mengikuti UG Talk seri ke-10, tetapi rangkaian UG Talk ini eksklusif IKN berlangsung setiap Senin pada pukul 8.30 sampai 10 setiap Senin dan akan berlangsung sampai tahun depan ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune, kita akan terus menghadirkan info-info yang menarik, yang edukatif, dan tentunya terkait dengan tema IKN sebagai ibu kota negara yang baru. Para pemirsa, jangan lupa
UG Talk ini bisa diakses dari 32 channel TV digital, kemudian dari www.ugtv.co.id, www.tvgunadarma.ac.id, dan juga bisa diakses dari mobile phone melalui App Store dan Play Store. Nah, baik, di mana kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Wirawan Hartawan, founder dan presiden direktur PT Hydro Farm Indonesia. Tentunya beliau akan menjelaskan mengenai best practice dalam bidang urban farming dan smart farming dengan PT Hydro Farm Indonesia. Tentunya sebelum kita mendengarkan dari paparan Pak Wirawan, ada baiknya kita mengetahui video dari company profile PT Hydro Farm Indonesia. Silakan. Thanks for watching. Demikianlah tadi kita saksikan bersama video profil dari PT Hydro Farm Indonesia yang sangat menarik, dan tentunya kita akan mendengarkan penjelasan yang jauh lebih menarik lagi dari founder dan presiden direkturnya, yaitu Bapak Wirawan Hartawan MBA. Untuk itu kita langsung menyapa beliau kembali. Halo Pak Wirawan. Halo Bu. Ya, Malam. silakan Pak, dijelaskan Pak, ini kiprah Bapak ini dalam bidang urban farming dan smart farming. Rupanya sudah jauh nih Pak ya, perjalanannya dalam bidang ini. Monggo Pak, silakan. Ya, memang kalau saya dari segi pendidikan benar-benar saya bukan orang petani. Saya dasarnya dari pemusik. Bisnis saya sebelum jadi petani, saya adalah produser musik seperti Cherry Bell, Andin, beberapa artis yang saya karbitkan, saya running namanya bisnis di Stara. Cuman at that time di 2015 saya putuskan mau menjadi petani.
Makanya saya belajar banyak di luar negeri cara memakai teknologi, bagaimana memanfaatkan teknologi dan pertanian ini dijadikan kita punya bisnis yang baru ini menjadi lebih profitable, lebih high productivities, dan at the same time juga bisnis ini lebih terkontrol. Nah, saya belajar banyak, sesudah 2 tahun keliling-keliling kemana-mana, saya belajar, akhirnya saya praktekkan di Indonesia pada tahun 2015, sampai sekarang, kita yang tadi Anda lihat itu video-video, itu adalah smart farming yang saya aplikasikan, praktisikan untuk tanam melon, sama tanam sayur, sama tanam buah tomat, cherry tomato. Nah, sampai 3 tahun yang lalu, kita berkembangkan itu, menjadikan ini hari sudah penetrasi di market menjadi satu produk dinikmatilah oleh masyarakat. Nah, sambil itu juga saya di belakangnya saya selalu percaya diri dan percaya bahwa teknologi itu tidak bisa dibendung. Kita harus bisa manfaatkan teknologi untuk kita praktekkan untuk meningkatkan productivities dan yield-nya. Sampelnya, saya punya melon. Biasa orang kalau tanam melon di tanah open field itu 1 tahun atau 6 bulan sekali panen. Dengan adanya teknologi ini yang smart greenhouse, saya punya melon bisa sampai 2 bulan sudah panen. Malah sekarang kita lagi percepat supaya bisa dengan 1 bulan sekali panen dengan yield yang 90% tingginya dibanding kalau yang di tanah cuma rata-rata 40-50%, maksimum 60%. Jadi saya menikmati banget dengan presisi agriculture, presisi farming, dengan urban farming, dengan pakai teknologi, kontrol dia punya air, dengan pakai internet, itu bisa kontrol dia punya gizi dan nutrisi. Dan satu lagi, yield-nya melon dan buah dan sayur saya itu bisa dikontrol. Saya nggak perlu khawatir ntar musim hujan lah, nggak ada matahari lah. Semua can be control. Semua dengan teknologi dibantu. Ketiga, menarik, saya Pak. punya kemanisan dari sudut melonnya sendiri. Karena itu irigasinya pakai presisi teknologi, sangat tepat. Dan hasilnya pun saya bisa sampai 90%-an. Itu kalau saya bilang manisnya mau break 15 gitu. Seluruh 90% melon saya manisnya sampai sampai Menarik 15 sekali, breaknya. Maaf Pak, apakah ada paparannya Ya. dari PPT-nya? Iya, nah ini saya salah satu introduction-nya. Ya, Saya baik. juga ada sedikit gambaran yang selama ini mungkin untuk lebih lanjut, lebih detail lagi bisa dilihat ya. Ya Pak. Nah ini saya juga praktekkan sedikit hydrofarm home system. Itu saya banyak kasih pendidikan orang untuk di rumah, skala rumah bisa tanam sayur, bisa tanam buah sendiri. Bisa punya pabrik yang produksikan. Ini hasil-hasilnya. Saya kasih lihat banyak gambar ya di sini ya. Baik, Daripada Pak. saya bicara mungkin lebih lihat gambar lebih seru. Nah ini saya juga banyak kasih pendidikan kepada kalangan-kalangan tertentu yang untuk mengerti apa itu ponik, bagaimana banyak berkomunikasi, Ibu Tani, yang gubernur juga punya sayur dan buah. Nah, ini beberapa urban farming project kita lakukan di DKI Jakarta. Sekarang di sini saya punya ada beberapa greenhouse, saya dengan pakai precision irrigation, ini saya ada alat-alatnya yang kita ciptakan bersama anak-anak saya untuk bisa mengatur gizinya sama vitaminnya dari segi sayur sendiri. Nah, kalau di greenhouse-nya sendiri kita bisa kontrol climate-nya juga. Dengan semua dikontrol dengan pakai wifi, yang dengan pakai handphone prinsipnya dia punya makanan. Ini alat-alatnya untuk cooling sistemnya, climate di dalam greenhouse-nya itu bisa lebih dingin daripada di luar. Kita punya water treatment, kita juga ada gizi dan automation, irrigation, dan lain-lainnya. Ini semua komputer kontrol yang kita kontrol. Greenhouse-nya punya dan tanamannya punya gizi dan nutrisi. Termasuk ada sensor-sensor yang kita create sendiri di dalam greenhouse untuk parameter-parameter dari dia punya carbon dioxide, humidity, kelembapan, temperature, matahari, sinar UV-nya, semua terukur supaya kita mendapatkan presisi engineering-nya.
Ini saya punya greenhouse laboratorium yang saya eksperimen banyak bibit-bibit baru di Jakarta. Sampai dengan pakai teknologi greenhouse ini, kita bisa tanam stroberi yang biasanya di daratan tinggi, di Jakarta, di Tangerang aja bisa jadi loh, dan hasilnya memuaskan. Nah, ini saya punya labnya, di dalam labnya kita testing banyak macam-macam dari tomat, melon, dan sayur-sayuran juga di eksperimen. Ini ada sedikit beberapa hasil yang kalau kita bilang giant punya sayur. Padahal ini dengan tumbuh 1 bulan tok. 1 tahun saya bisa 17 kali panen. Nah, ini giant punya sayur dengan kondisi akar yang putih yang menghasilkan sayur sehat. Yang baik untuk kesehatan kita, dimakan gizinya, nutrisinya di atas rata-rata sampai 47%. Nah, ini semua tanaman di daerah Tangerang. Nggak jauh-jauh, hanya di kota Tangerang yang panas kita udah bisa menanam lettuce dan lain-lain yang harusnya biasanya tanam di udara temperature yang lebih tinggi. Nah, ini sayur sehat, kale, macam-macam siomak, butterhead, oak leaf, green oak leaf, dan ini bayam pun sangat rata, besar, dan tinggi. Semua panennya dalam waktu 30 hari. Kita tanam juga di Tangerang, ada cabenya, ini cabai besar-besar, dan pedasnya kita bisa atur. Sekaligus juga ini greenhouse yang tadi yang kita lihat. Saya tanam greenhouse, semuanya konsepnya steril, tidak pakai pestisida. Di dalamnya ini kita pakai karpet putih untuk menaikkan daya pancar sinar mataharinya kepada daun-daunnya sendiri supaya optimalkan dia punya klorofil sama proses fotosintesis. Nah, ini saya punya gambar sedikit lagi. Nah, kurang lebih ini hari kalau kita bilang bagaimana bertani dengan teknologi, banyak sekali keuntungannya, yield-nya bagus, airnya hemat, cuman memang listriknya aja. But listriknya kita juga usahakan di offset dengan pakai solar panel, solar matahari. Nah, ini melon-melon yang kita tanam, beberapa greenhouse kita sudah bisa menjadikan melon itu manisnya stabil, yield-nya tinggi, at the same time produktif kapasitasnya itu bisa 1 tahun sampai panen 12 kali. Instead of orang 1 tahun cuma 2 kali sampai 3 kali. Nah, mungkin di situ cukup dulu. Ini saya punya post harvest. Ini kita punya ini yang saya dibantu sama 3 anak saya. Nah, masing-masing ini produk-produk kita yang sekarang udah ada. Ya, kita masuk ke market 3 tahun yang lalu. Sekarang kita udah hasilkan segitu banyak variasi of sayur dan buah. Oke, the melon dan tomat. Oke, saya rasa cukup dari sini. Saya mau tambahin aja, justru dengan pakai teknologi ini sangat-sangat membantu saya, orang yang sama sekali tidak mengerti pertanian. Cuman dengan kita mau belajar, kita mau pakai, ternyata menghasilkan juga bagus. Banyak orang sering kata, wah Pak, dengan pakai teknologi mahal Pak, gini-gini. Balik modal kapan? Tetap saya sudah lewati itu. Pertama-tama memang kelihatannya mahal, cuman sekarang kan makin lama harusnya teknologi makin murah. Dengan teknologi makin murah kita bisa aplikasikan, kita nggak ketinggalan zaman, yield-nya kita naik, pembalikan modalnya pun juga cepat. Itu rata-rata bisa 4 tahun sampai 4,5 tahun sudah balik. Jadi dibanding sama pertanian tradisional hampir sama. Yang paling penting kita mau komit, kita mau percaya diri bahwa dengan pakai teknologi bisa menolong ketahanan pangan kita. Dan dengan teknologi yang namanya smart farming, urban farming, precision farming, ini saya sudah membuktikan dan saya mau sharing kepada teman-teman bahwa sangat-sangat baik. Jangan takut kita menerima teknologi baru. Yang paling penting kita mau coba dan kita harus ikuti. Dan dengan itu teknologi membantu kita meningkatkan produktivitas. Saya rasa kurang lebih begitu, Bu, dari saya punya seminar presentation, Bu. Ya, terima kasih Pak Wirawan Hatawan, MBA. Sangat menarik Pak dan sangat informatif tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak. Mungkin belum banyak yang tahu ya, tapi ternyata kiprahnya Bapak ini luar biasa ya. Dari semula berada di produksi apa dulunya Pak, rekaman musik ya Pak ya. Rekaman musik terus beralih ke urban farming, smart farming ya, precision farming yang tentunya sekarang sangat membantu banyak orang, apalagi dalam kondisi kita yang sekarang sangat membutuhkan pangan dengan lebih banyak penduduk yang harus diberi makan ya Pak ya. Gitu. Teknologi sangat penting dan tadi kita melihat bagaimana aplikasinya di dalam greenhouse-nya
Hydrofarm Indonesia. Kapan-kapan kita boleh main ke sana kali Pak ya? Ayo, silakan. Iya, terima kasih Belajar Pak. bersama Bu. Baik. Nah, sekarang kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Herik nih. Pak Herik gimana Pak tadi tanggapannya terhadap pemaparan dari Pak Wirawan? Ya, itulah yang seharusnya Bu. Jadi jangan hanya Pak Wirawan, harusnya semua petani di Indonesia itu mau seperti itu. Itu tadi yang saya sebut apa namanya farm to table, farm to fork-nya itu kan benar-benar sudah dilakukan. On farm sampai off farm-nya semua menggunakan teknologi, smart, presisi, kan begitu kan. Nah, Nah itu kan untuk yang indoor makanya bisa terkontrol. Nah, tetapi smart farming, precision farming itu juga tidak hanya untuk indoor, jadi bisa juga untuk outdoor. Tapi memang kita harus istilahnya mensiasati kondisi lingkungan. Ya. Nah, itu juga yang kita harapkan nanti untuk IKN, karena IKN ini kan menjadi ibu kota yang mungkin ya kalau taruhlah mungkin CBD-nya itu mungkin belumlah menjadi mungkin metropolitan belum, tapi kan nanti bisa aja berkembang jadi metropolitan bahkan megapolitan begitu Pak. Nah, ini harus didukung oleh zona satelit istilahnya yang mensupport terutama hal seperti ini, logistik kan ya, masalah pangan. Makanya perlu direncanakan. Jangan menunggu bangunan-bangunan baru kita kemudian berpikir masalah pertanian, masalah pangannya. Tapi dari awal sudah didesain ya, by design. Itu sudah didesain. Oh, zona-zona seperti tadi ada sempat di tayangan saya, contoh saja kan, misalkan ini ada urban core-nya, kemudian ada nursery-nya, ada kemudian vegetables-nya, ada dairy product-nya kan seperti itu. Sehingga ketika ke sana, jadi orang tuh bisa juga disuguhin dengan seperti yang ada di Pak Wirawan tadi itu, ya bukan hanya untuk masalah foodnya, tapi juga bisa untuk tourism ya, agroturism ya Pak ya. Jadi kata kunci saya adalah bahwa nanti IKN itu kalau kemudian dikembangkan ya, jangan sampai sifatnya sporadis, artinya kalau pertanian itu terpisah, tidak, tapi sebaiknya menyatu, karena di sana kan akan menjadi forest city, kita harapkan menjadi smart forest city, nanti menjadi metropolitan, megalopolitan, tapi juga didukung oleh agropolitan, seperti itu Pak harapannya. Iya, terima kasih Pak Erik atas tanggapannya. Nah, mungkin ini dari Pak Wirawan tadi juga Pak Erik tadi sudah mengemukakan pentingnya teknologi ya Pak ya. Ini kira-kira kalau untuk persiapan kita nih ke IKN, bagaimana nih Pak? Ada kira-kira gambaran bagaimana langkah-langkah kita Pak untuk mencapai ke sana dengan urban farming? Banyak berubah, lebih ke apa-apa ke e-commerce, ini, digital dan lain-lainnya. Nah, kalau pemerintah sekarang membangun ibu kota baru, sebaiknya dari mula pun sudah dirancang bahwa nanti ada namanya seperti yang tadi kita bilang, kotanya sendiri, ada planning desainnya sendiri. Di sana dengan manfaatkan teknologi yang tidak bisa kita bendung. Prinsipnya kita teknologi nggak bisa kita bendung. Malah kita harus pakai teknologi itu, dibikinlah ketahanan pangan untuk beras, ketahanan pangan untuk buah, ketahanan pangan untuk sayur. Yang kelompok-kelompoknya tanah yang sebesar itu, instead of jadikan hutan, bisa dijadikan ketahanan pangan punya production base. Dengan ada production base itu, semuanya dikontrol dengan Internet Thing, dengan smart farming dan teknologi, itu jadi menjadikan modul, template untuk city yang maju. Mau nggak mau, gedung-gedungnya pun juga diusahakan urban farmingnya. Jadi sebenarnya masing-masing gedung, kalau bisa udah ada teknologi hidroponik untuk menanam wall yang hijau, untuk bisa makan sayur di dalam gedung sendiri, atau di restorannya juga beli sayurnya nggak usah jauh-jauh, dengan tanam di atas plafonnya, tempat-tempat yang nggak kepake dijadikan productivities area. Walaupun tempat di sana masih nggak terlalu mahal seperti Jakarta, cuman dari rencana yang bagus itu akan meningkatkan ketahanan pangan kita. Dengan teknologi yang baik, mau nggak mau kita punya yield, kita punya negara akan jadi maju. Karena bagaimanapun juga namanya kalau teknologi kita sudah invest, harus bisa menguntungkan kita. Menguntungkannya gimana? Dengan kualitas yang bagus, produktivitas yang konsisten, efisiensi kerja,
Jadi tenaga-tenaga itu dimaksimalkan atau alat-alat itu dimaksimalkan untuk meningkatkan kapasitas ketahanan pangan kita sendiri. Saya rasa kalau negara lain bisa maju, ayo kita sekarang cepat-cepat ikutin. Kalau malah bisa, kita menjadi kayak di China sendiri. Itu ada satu kota, karena city planner-nya bagus, satu kota semuanya go green konsep, at the same time ketahanan pangannya siap, ini udah ada, itu udah ada. Itu menjadikan juga salah satu modul dan bisa jadi pariwisata juga sebagai orang mau masuk ke kebun melon, ke kebun sayur, ke kebun apa. Silakan. Jadi mereka juga petani-petani lain lihat di konsep kota itu, wow, bisa jadi ini, mereka juga mau ikuti berkembang bersama. Saya rasa Kota Baru itu harus mulai sekarang berpikir, jangan takut dengan teknologi, coba, pasti bagus. Karena saya sudah lewatin itu 8 tahun yang lalu. Ya. Saya rasa itu, Bu. Terima kasih Pak Wirawan telah memberi pencerahan kepada kita semua ya mengenai pemanfaatan teknologi. Bagaimana teknologi itu bisa dimanfaatkan mulai dari precision farming tadi, kemudian menjadi urban farming, potensinya di IKN, dan kemudian bagaimana dengan smart farming itu tadi bisa mengelola ya Pak ya dari hulu sampai hilir ya. Betul. Dan meskipun mungkin di IKN ini sangat luas, ternyata smart farming ini malah juga sangat berperan penting ya Pak untuk potensinya ke sana ya Pak. Justru ketika ini belum tanda kutip belum jadi apa-apa, itu harus direncanakan dari awal seperti dari yang awal, sudah kita diskusikan awal tadi. Jangan menunggu sudah crowded bangunan, lahannya tinggal sisa-sisa, begitu kan Pak Wirawan ya, baru kita berpikir pangan tanaman. Nah ini sudah nanti istilahnya sporadis kan begitu. Tapi kalau didesain dari awal menjadi suatu kompleks terpadu ya, baik hard element, soft element, landscape-nya kan seperti itu Bu ya. Jadi landscape ini kan tidak hanya taman-taman yang indah, tapi juga bisa juga edible, edible seperti itu. Jadi kota tapi dia sudah siap ya didukung dengan agropolitan, maka itu yang akan menjadikan tadi yang disampaikan Pak Wirawan, dia punya ketahanan pangan. Nah, kalau itu diterapkan di semua wilayah di Indonesia, saya rasa kata ketahanan pangan atau kedaulatan pangan itu bukan hal yang mustahil untuk Indonesia. Bahkan melebihi itu semua, beyond the limit. Jadi teknologi itu melebihi batas itu tadi. Terbukti kan dengan kayak contoh tadi Pak Wirawan, dalam satu bangunan saja, satu greenhouse ibaratnya, produktivitasnya jauh meningkat. Kualitasnya jauh melebihi rata-rata. Bahkan siklusnya bisa diperpendek sehingga dalam 1 tahun ya panennya bisa berkali-kali lipat dari yang tradisional. Seperti itu. Jangan sampai nanti kita bicara smart city, smart forest city, tapi ternyata yang lainnya masih ya tradisional kan begitu. Jadi nggak jalan nggak istilahnya jalan di tempat, nggak maju kan seperti itu. Ya karena kita harus mandangnya view-nya ke depan seperti itu. Begitu Pak ya. Betul sekali Bu, saya rasain banget during pandemi. Biasanya harusnya omset turun karena orang nggak shopping ke supermarket. Saya punya sayur meningkat Bu, berkali-kali lipat. Justru Bu. Meningkat ya Pak? Karena orang udah bisa menikmati benar-benar sayur enak, sayur segar, sayur baik gitu loh. Nggak pahit rasanya, benar. Ya jangan-jangan saya pesan dari Bapak nih Pak. Saya pesan online juga selama pandemi Pak, kan nggak bisa kemana-mana. Oh, nah itu salah satu. Meningkatnya tinggi Bu, saya bukan 100-200%, lebih Bu, luar biasa. Luar biasa makanya ya Pak ini ya. hari benar, jadi memang ketahanan ini pangan itu justru yang paling tidak diefek oleh ekonomi. Kalau dagang CD dulu terbalik Bu, kalau dagang CD pas lagi pandemi langsung turun, orang nggak beli CD, orang beli makanan. Makan gitu. yang penting ya Pak. Benar. Jadi luar biasa nih para pemirsa ya. Pandemi ternyata rupanya juga memberikan suatu keuntungan atau dampak positif ya untuk perkembangan teknologi, pemanfaatan teknologi dalam pertanian dan juga pendistribusian hasil pertanian yang kita semua ternyata telah menikmati hasilnya. Nah baik, kita akan berbincang lebih lanjut, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini.
para pemirsa UGTV, masih bersama kami di UG Talk eksklusif IKN seri ke-10 dengan topik Smart Farming dan Urban Farming. Dan bersama kita di studio telah hadir tadi pada sesi pertama dan kedua dengan Bapak Herik Sugeru dari Universitas Gunadarma. Beliau adalah dosen Agrotek, Prodi Agrotek. Dan juga dari narasumber di luar adalah Bapak Wirawan Hartawan dari PT Hydro Farm Indonesia. Dan tadi pada segmen pertama dan kedua kita telah mendengarkan paparan kedua beliau ini yang sangat menarik mengenai pemanfaatan teknologi pada urban farming dan smart farming dan keterkaitannya dengan IKN. Saya sebagai host Irina Mildawani masih menemani Anda. Baik para pemirsa sekalian, marilah kita kembali membahas mengenai potensi dan siapa saja kiranya yang bisa berperan dalam urban farming dan smart farming ini dalam kaitannya dengan perencanaan IKN. Apakah kita masyarakat biasa itu, masyarakat awam bisa tidak ya ikut berperan serta dalam urban farming dan smart farming ini? Karena melihat adanya teknologi yang cukup canggih yang harus diterapkan, kira-kira masyarakat biasa bisa tidak ya Pak Erik untuk bisa berperan serta dalam hal ini? Ya bisa, tapi ada biasa Bu, tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Oh gitu ya Pak, syarat ketentuannya apa Pak? Karena kan kalau IKN ini kan kita bicara ini kan apa ya, negara ya kan. Ya. Artinya kalau bicara ini apa bahasa Jawa yang punya gawe itu kan negara, Ya. pemerintah kan begitu kan. Ya. Tetap jadi semuanya itu base kebijakan. Ya. Jadi termasuk kayak tadi misalkan apakah akan didesain dari awal atau mungkin merasa tidak perlu hal itu kan kembali Ada, ke Pak, dalam, pemerintah. Ya, Nanti kan dituangkan dalam kebijakan IKN. seperti itu ya, kebijakan. Misalkan pemerintah akan membuat tim ya untuk Ya. perencanaan pengembangan IKN ini ya untuk pembangunannya. Ya. Nah, nanti di situ akan dituangkan kan. Kita akan desain bahwa IKN ini akan menjadi smart forest city, kemudian didukung misalkan zona agropolitan dan sebagainya dengan smart farming, precision farming. Nah, itu kan nanti di sana, begitu ya. Nah, artinya kalau sudah menjadi kebijakan maka akan ada program. Biasanya begitu pemerintah itu kan program itu artinya bisa dengan pelibatan masyarakat. Ya, misalnya nih kalau yang sudah kan dibentuklah community base, misalkan smart agriculture, misalnya begitu ya Pak Wirawan ya. Jadi dibuat komunitas-komunitas. Nah, artinya one community, one product misalkan, supaya enggak perang ini juga kan ya, jadinya enggak overlap juga, artinya ada satu community didesain rancang khusus, ada planningnya, landscape segala macam, misalkan ini adalah zona buah-buahan. Buah-buahan itu kan banyak sekali Bu, kita bicara buah itu melon, semangka, mungkin mangga, jeruk dan sebagainya, begitu kan. Kemudian sayuran. Belum kita bicara pertanian arti luas itu kan nggak hanya tanaman tapi juga peternakan, perikanan ya. Karena Penajam ini kan juga tidak jauh dari pantai. Di sana juga ada sungai-sungai seperti itu. Ya, termasuk agroforestry dan sebagainya. Jadi sangat dimungkinkan pelibatan atau peran serta masyarakat, praktisi dan segala macam, tapi tentunya tadi ada role-nya kan gitu ya, ada aturan mainnya, ada rule-nya, ada aturan main yang harus dibuat oleh pemerintah, karena ini adalah yang punya hajat adalah pemerintah, bukan perorangan. Nah, kalau yang kita lihat, seperti misalkan Pak Wirawan, nah ini kan perorangan ya, karena kondisinya memang kotanya sudah seperti itu. Beliau berusaha memaksimalkan fungsi lahan yang ada kan begitu kan, dengan teknologi sehingga mampu menghasilkan produk yang seperti tadi, yang berkualitas dengan tentunya harga jual atau nilai ekonominya tinggi, market share-nya juga tentunya lebih besar dibandingkan dengan yang umumnya diterima oleh petani tradisional kita. Menurut saya itu Bu. Itu ya Pak ya. Kalau dari Pak Wirawan Pak, bagaimana Pak tanggapannya? Siapa Kalau saja saya nih? sih bilang gini Bu, peranannya bukan hanya saya peranan kecil banget sebagai private investor atau swasta. Peranan penting itu justru dari negara sendiri. Kalau negara sudah dari mulai, sudah desain itu menjadikan satu kayak showcase bahwa teknologi pertanian di kota baru kita sudah ada.
Yang diharapkan oleh pemerintah itu kalau bisa setiap kota pun mesti ada seperti kayak showcase yang sama supaya bisa ikuti. Nah, dengan menyebar itu masyarakat pun dengan kelompok-kelompok komunitas dengan kerjasama dengan universitas dan lain-lainnya mendidikan bahwa smart farming dan farming industry ini is not that expensive, is not that difficult anymore. It's just udah seperti kayak traditional farming kita. Jadi dibikin hype bahwa everybody to participate dengan startnya dengan home system di hidroponik yang paling gampang. Nanti pelan-pelan bikin mini greenhouse yang lebih teknologi sedikit. Nanti baru full greenhouse yang teknologi, yang smart. Nanti baru kita berkembang ke lain-lain. Jadi itu hype bahwa masyarakat bisa berpartisipasi dengan konsep bahwa ayo kita udah mulai bisa berdikari sendiri, mulai menanam sayur sehat, buah sehat untuk keluarga sendiri, di kalangan rumah sendiri. Ini salah satu titik poinnya supaya setiap warga yang ada di Indonesia mau berpartisipasi, mau mencoba apa benar sih sayur dengan teknologi ini bukan racun, sayur teknologi ini bisa jadikan kita sehat. Nah inilah mindsetnya kalau dirubah, itu seluruh Indonesia akan bangun menjadi negara agraria. Ibaratnya university pun juga ikut membangun dengan banyak R&D, development, ya ibaratnya seperti kayak internet lah. Ya zaman dulu kalau kita e-commerce, kan mulai-mulai juga masih coba-coba. Dengan banyak komunitas yang bermain di internet atau e-commerce, sekarang udah jadi hype bahwa kalau belanja nggak di e-commerce, nggak di handphone, udah bukan gaya lagi. Kalau sekarang kita bisa jadikan itu sebagai pacuan, waduh, Indonesia akan maju. Dan kami juga terbuka, Bu. Selama ini, selama 7 tahun, kami banyak bekerja sama petani-petani lokal, Bu. Yang selama ini nggak ngerti teknologi untuk menanam cabai, menanam paprika, apa segala. Kita supportin kerjasama sebagai partner farm, kita dukung. Oh, pakai teknologinya bisa hybrid, Bu. Bisa tanam di tanah, pakai dripping sistemnya, teknologinya dari hydro farm sendiri. At the same time juga menghasilkan sayurnya, kita bantu untuk jual ke masyarakat, ke publik. Itu juga banyak kerjasama kayak gitu. Kita selama ini udah ada lebih dari 20 petani-petani lokal yang supply balik ke kita dengan kita cross improve dia punya cara tanam yang bukan hanya mesti dengan pakai smart teknologi, but semi kita hybridkan gitu, Bu. Terima kasih Pak Ya, Wirawan. sedikit menambahkan, Bu. Silakan, Memang Pak. teknologi ini kan terkesan tanda kutip mahal, tapi sebenarnya kan itu investasi awal saja ya Pak Wirawannya. Tapi sebenarnya kesananya operasional itu low sebenarnya. Akan efektif ya Pak. Betul. Efisien. Berbeda Ya? dengan tradisional. Kalau tradisional itu ya hari demi hari ya dia tinggi operasionalnya. Makanya sekarang banyak petani tradisional itu yang tanda kutip boro-boro untung, Bu. Balik modal aja udah syukur. Betul. Jadi banyaknya rugi karena kosnya tinggi, Pak Wirawan, pupuk segala macam tinggi. Tapi dengan teknologi memang di awal tuh besar, misalnya membangun greenhouse dengan otomasi, dengan berbagai peralatan cerdas itu emang di awal. Tapi kesananya operasional itu sangat efisien seperti itu. Jadi sebenarnya ibaratnya apa ya? Membalik grafik saja, Bu. Oh iya. Ya kalau tradisional grafiknya begini terus naik. Kalau ini dibalik tinggi tapi kemudian turun. Landai, tapi produksinya berkebalikan, naik seperti itu. Ininya. Terima kasih. Benar Pak Arik, seperti saya 1 hektar kalau saya lihat di pertanian tradisional itu bisa pakai 24 orang untuk memanage 1 hektar punya tanah, menanam padi yang sama. Saya 1 hektar hanya perlu 3 orang, Pak. Nah, simple. Betul kan, Bu? Nah, jauh lebih efisien di belakangnya. Kedua, saya nggak perlu orang pacul, orang kasih air, kasih gizi, kasih pupuk, nggak perlu Pak. Semua robot yang jalan, komputer yang jalan. Prinsipnya jauh lebih efisien. 3 orang itu cuma urusinnya semai, sama harvest, sama kirim-kirim, distribusi, selesai. Sisanya semua robot yang jalan. Makin lama, makin operation health makin rendah. Itu benar, kata Pak Erik itu benar sekali. Makin kita beroperasi makin lama ya cepat balik modal, kita invest lagi. Cuma saya butuh dukungan universitas seperti kayak ada Teknopark di Gunadarma. Itu penting, Mbak.
supaya kita bisa sama-sama nanti kalau ada satu hari kita bisa kolaborasi, saling riset tertentu teknologi yang namanya indoor factory atau pakai komputer bagaimana kita kontrol buahnya dengan pakai robot bisa automation kayak gitu-gitu Pak. Nah itu saya perlu teknologi atau R&D bersama riset bibit yang baru dengan sama-sama teknologi ini dengan universitas. Kami juga terbuka untuk bisa kerjasama itu. Sangat bisa Pak, sangat bisa. Jadi ayo Pak diceritakan lagi Pak, ya, UJ Teknoparknya nih Pak. Membangun UJ Teknopark itu memang untuk berbagai pengembangan Pak. Jadi salah satunya kita juga welcome dengan mitra Pak. Jadi untuk sama-sama mengembangkan teaching factory namanya Pak. Jadi contoh misalkan mungkin nanti ya misalkan dengan ada beberapa yang sudah sedang berjalan gitu. Misalkan dengan Hydrofarm mau membuat teaching factory di sana tentang tadi smart greenhouse ya seperti tadi Bu yang jadi, nanti mahasiswa di situ belajar tapi juga sambil terus mengembangkan manfaatnya pengembangan itu bisa diterapkan sama-sama baik mitra maupun perguruan tinggi seperti itu. Jadi sangat terbuka Pak untuk peluang itu. Jadi UJ Teknopark nih totalnya ada sekitar 60 hektar Pak, 60 hektar ya. Ya beberapa yang itu masih sedang dirapikan sih catatan-catatan. Jadi sebenarnya luas. Nah, kita di batch 1 itu baru sekitar 20 hektar tadi yang ada sedikit tayangan itu sekitar 20 hektar dulu Pak untuk pengembangan tahap awal. Itu pun belum selesai sampai ya karena pandemi kita agak ada slowdown lah ini pembangunannya. Ya nanti lain waktu tentunya lain kesempatan bisa dibicarakan lebih lanjut jika memang ingin mengembangkan ke arah situ. Mungkin hasilnya yang sudah dipanen di UJ Teknopark bisa di-share Pak barangkali kan katanya sudah panen jamur, panen apa ya Pak ya? Oh ya itu boleh small ya Pak. Istilahnya ini kecil Bu ya, istilahnya demplot kecil Pak ya mahasiswa namanya pilot mahasiswa. Project ya Pak ya? Iya pilot project tapi kita sedang menunggu itu Bu, menunggu kesempatan bagaimana bisa eskalasi ya, memperbesar skalanya itu lebih besar. Ya kita berharap banyak mitra nanti yang kemudian bergabung. Jadi kita banyak waktu kemarin untuk program MBKM itu beberapa sudah mulai menjalin kerjasama seperti itu. Jadi MBKM itu juga ada magang-magang gitu Pak yang di sana ya Pak? Iya, karena kan mahasiswa untuk belajar di luar kampus seperti itu. Baik, terima kasih. Ternyata ini merupakan suatu potensi untuk kolaborasi nih antara perguruan tinggi dengan swasta ya Pak Wirawan ya. Dan tentunya memang kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada pemerintah nih rupanya Pak. Pemerintah mungkin sudah menyediakan regulasinya gitu Pak ya. Tapi tentunya peran kita semua ini Pak untuk bisa berperan serta dalam kegiatan urban farming dan smart farming ini demi ketahanan pangan nasional tentunya. Dan tadi menariknya adalah Pak Wirawan juga mengatakan bahwa tidak hanya IKN nih, kita perlu membuat hub ya atau titik-titik pertumbuhan perekonomian pertanian ini di seluruh Nusantara ya Pak, di seluruh Indonesia ya Pak. Benar. Nah, tidak hanya IKN meskipun kita sekarang momentumnya IKN ini yang kita jadikan momentum Pak, karena kan dengan adanya ketetapan dari pemerintah untuk memindahkan ibu kota ini dan menjadikannya akan menjadi kota kelas dunia pada tahun 2045 dan juga akan menjadi penggerak ekonomi nasional, tentu ini memerlukan suatu jaringan ya Pak ya, jaringan distribusi maupun jaringan pertumbuhan ekonomi pertanian yang merata di seluruh tanah air, tidak hanya IKN saja tentunya ya Pak ya. Nah tentunya ini kita akan sangat berbahagia nih kalau bisa menambah dari kerjasama kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pihak swasta, karena memang salah satu dari kegiatan kita di UJ Talk eksklusif IKN ini ya Pak Erik, kita kan membuat suatu kegiatan publikasi lah ya, membuat suatu edukasi masyarakat kepada publik mengenai topik ini yang tentunya sangat penting bagi ketahanan pangan nasional.
Nah, kalau tidak salah itu kita juga sudah mendengar bahwa pemerintah sudah menyiapkan lahan-lahan di sekitar KIPP ya, kawasan inti pusat pemerintahan, bahwa nanti akan ada zona-zona forest ya, yang tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Herik, akan menggunakan smart forest city ya konsepnya. Kemudian zona-zona ketahanan pangan di sekitar dari KIPP itu dengan luas area yang 256.000 hektar itu tentunya masih cukup ya Pak untuk bisa menyelenggarakan smart farming yang melalui pengelolaan dengan teknologi itu akan dapat memanfaatkan luasan lahan maupun SDM. Nah tadi SDM kita tadi sudah mendengar bahwa ada perlu pendidikan ya Pak ya, Oh iya. perlu pendidikan, dan ini Gunadarma menjadi salah satu yang diharapkan akan menjadi universitas yang dengan Kontribusi agroteknya, penting. ya dengan agroteknya ini akan menjadi salah satu universitas yang berperan di sana ya Pak ya. Mudah-mudahan. Yes. Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan. Pak Pasti Wirawan bisa mungkin, lah dengan Pak Erik. ya. Pak Wirawan mungkin masih ada yang ingin ditambahkan mengenai tadi yang sudah kita bahas dalam Jadi kaitannya mungkin dengan tambahin IKN. sedikit lagi Bu, kerjasama dengan swasta ini sangat penting karena kita Indonesia di agriculture perlu masih banyak R&D Bu, development di pertanian Bu. Betul. Yang sekarang kita baru praktekkan ini secara praktisi baru 10%-nya. Padahal perkembangan teknologi itu masih Terus jauh, masih maju. bisa di agriculture asal ada orang, ada tim yang bisa sama-sama develop. Kalau enggak, kita Indonesia nanti akan dibodohin orang luar negeri aja, menjualkan dia punya software-software untuk meningkatkan kita punya productivities. Kenapa software-software itu kita nggak bisa develop sendiri? Oh, dengan harusnya R&D di Gunadarma ya yang bisa ya, bersama, Pak? Itu Ya. jauh lebih bagus, Bisa. Bu. Saya Ya. percaya. Kita bukan bodoh kok, kita orang pinter. Ya, kita nggak develop perlu sendiri beli ya, dari Pak. luar negeri, kita bisa membuat sendiri. Itu saya punya komitmen. sangat Bu. bisa Pak, sangat bisa. Sangat Masa bisa. kita aja sudah banyak sebenarnya membuat prototipe yang itu nanti bisa dikembangkan jadi lebih sempurna. Dan memang tadi Bu pentingnya pendidikan tadi kan, seolah-olah nanti ada kekhawatiran ketika semuanya menggunakan teknologi canggih, robot, terus para petani kita mau kemana? Nah inilah pentingnya edukasi tadi. Jadi mereka harus mau belajar untuk menggunakan itu teknologi, begitu kan. Bahkan kalau bisa meng-create teknologi yang baru. Terima kasih baik Pak Wirawan dan Pak Herik. Ya. Rupanya kita sudah di penghujung waktu Pak. Ini kalau diterus-terusin pengennya masih ngobrol terus ya Pak. Sebenarnya banyak Bu yang Sangat menarik ya. sangat nggak terasa ini kalau Mungkin ngobrol terus. Next time kita bikin sesi yang lebih detail lagi ya Pak. Baik para pemirsa, silakan. kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dengan topik urban farming dan smart farming. Kita akan berjumpa di next session, dan atas partisipasi dan perhatian para pemirsa kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya sebagai host Irina Mildawani undur diri dan sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Salam sehat, salam sejahtera dan selalu semangat. Baik, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, makasih.